Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman saya di sini ingin mempresentasikan materi 14 fundamentalisme Islam. Saya di sini bersama Sainia, Rahma, dan juga saya sendiri Wahyudi Rizky Saputra yang akan mempresentasikan materi fundamentalisme Islam. Materi yang pertama ini pengertian akan dijelaskan oleh Sania Rahma. Kepadanya dipersilakan. Baik, pengertian fundamentalisme. Istilah fundamentalisme muncul pertama kali di kalangan agama Kristen di Amerika Serikat dalam kamus kecil Petit Larousse Encyclopédique tahun 1966, yang artinya sikap orang-orang yang menolak penyesuaian kepercayaan dengan kondisi-kondisi modern. Menurut Mahmud Amin Al-Alim, fundamentalisme secara etimologi berasal dari kata fundamen, yang berarti dasar. Secara terminologi berarti aliran pemikiran keagamaan yang cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara rigid atau kaku dan literaris atau tekstual. Menurutnya, pemikiran fundamentalisme telah kehilangan relevansinya karena zaman selalu berubah dan problematika semakin kompleks. Dalam bahasa Arab, fundamentalisme ini disebut dengan usuliyah atau usul yang artinya pokok. Fundamentalisme Islam adalah sebuah istilah yang mengacu pada sekelompok umat Islam yang tergabung dalam sebuah organisasi yang berpegang teguh kepada sumber-sumber hukum Islam. Dalam pemahaman yang lebih umum, kelompok fundamentalis Islam adalah sebuah kelompok keagamaan Islam yang over-konsisten terhadap teks-teks wahyu. Selanjutnya ada prinsip-prinsip fundamentalisme. Dalam perspektif sosiolog Martin M. Harty, suatu gerakan keagamaan yang dikategorikan fundamentalis dapat dari prinsip-prinsip berikut ini. 1. Prinsip perlawanan atau opposition, yaitu prinsip melakukan perlawanan terhadap segala bentuk yang dianggap membahayakan eksistensi agama. Yang kedua, prinsip penolakan terhadap hermeneutika atau kelompok fundamentalis yang menolak sikap kritis terhadap teks dan interpretasinya. Selain itu, menurut Marty juga, untuk melihat suatu gerakan yang dikategorikan sebagai fundamentalis dapat dilihat juga melalui penandaan spesifik atau specific clues yang melekat pada gerakan tersebut, yaitu fighting back, fighting for, fighting with, fighting against, dan terakhir fighting under. Selanjutnya ada teori fundamentalisme Islam. Umumnya, teori-teori yang menjelaskan fenomena fundamentalisme Islam dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada teori yang mencoba melihat fenomena gerakan ini sebagai sebuah kesinambungan sekaligus perubahan atau continuity and change dalam sejarah Islam. Yang kedua, teori yang berusaha menjelaskan fenomena fundamentalisme Islam sebagai sebuah reaksi terhadap berbagai tantangan dan peluang, atau yang bisa disebut dengan challenges and opportunities yang dihadapi oleh kaum muslim di era modern. Penjelasan dari teori fundamentalisme Islam yang pertama yaitu dikemukakan oleh Ernest Gellner. Beliau menyebutkan bahwa fundamentalisme Islam adalah suatu fenomena yang memiliki kesinambungan dengan sejarah panjang umat Islam di suatu pihak dan perubahan sosial di pihak lain. Karena itu, Gellner menolak pandangan bahwa fundamentalisme Islam hanya sebagai reaksi terhadap tantangan modernitas belaka. Menurut Gellner, Islam sebagai agama yang hidup di tengah masyarakat selalu menunjukkan model Islam, yaitu tradisi tinggi atau high tradition and tradisi rendah atau low tradition. Yang pertama, tradisi tinggi adalah Islam yang dianggap lebih dekat kepada kitab suci dan umumnya tumbuh di perkotaan. Dan yang kedua, tradisi rendah adalah Islam rakyat dan umumnya berkembang di pedesaan. Karena itu, fundamentalisme merupakan gerakan yang mencoba melakukan pembaruan tradisi rendah menjadi tradisi tinggi dalam setiap penggalan periode sejarah. Kemudian, teori yang kedua
yaitu teori kesinambungan dan perubahan atau continuity and change theory. Teori ini dikemukakan oleh Fazlur Rahman. Dalam pandangannya, ada dua perkembangan yang mendahului gerakan fundamentalisme, yaitu yang pertama ada gerakan revivalisme. Gerakan ini merupakan gerakan pembaruan Islam abad ke-18 yang tokoh utamanya adalah Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan ini lahir dari kesadaran umat Islam akan kemerosotan agama dalam kehidupan. Ciri utama gerakan ini adalah pemurnian Islam dari bid'ah dan khurafat serta ajakan kepada ijtihad, yaitu kembali kepada Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua, gerakan modernisme. Gerakan ini diawali oleh Jamal al-Din al-Ghafani dan Muhammad Abduh. Gerakan ini sebenarnya sejalan dengan gerakan Wahabisme, yakni sama menganjurkan ijtihad. Namun mereka mengembangkan ijtihad lebih lanjut kepada hal yang dianggap sebagai masalah-masalah kaum muslimin. Setelah itu, kita berlanjut kepada sejarah fundamentalisme Islam. Istilah fundamentalisme bagi golongan Islam mulai populer di dunia barat sejak meletusnya revolusi Iran pada tahun 1979 dalam melawan Amerika Serikat yang mereka sebut sebagai The Great Satan. Sejak saat itu, istilah tersebut digunakan untuk menggeneralisasi berbagai gerakan Islam di berbagai belahan dunia sebagai arus gelombang kebangkitan Islam. Sementara di Indonesia, gerakan yang hampir serupa muncul dalam gerakan Padri di Minangkabau. Gerakan ini mendapatkan momentumnya ketika kembalinya 3 serangkai, yaitu Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piabang dari Tanah Suci yang kemudian memunculkan gerakan jihad kaum Padri melawan muslimin lain yang menolak mengikuti gerakan keras mereka. Selanjutnya ada karakteristik fundamentalisme Islam. Berikut adalah karakteristik dari fundamentalisme Islam, yaitu yang pertama, mereka beranggapan bahwa kebenaran yang sebenar-benarnya hanya ada pada teks-teks agama dan menolak pemahaman kontekstual terhadap teks agama karena pemahaman seperti itu dianggap mereduksi kesucian agama. Yang kedua, mereka menolak pluralisme dan relativisme. Yang ketiga, kaum fundamentalis menganggap dialah yang paling benar dalam menafsirkan teks agama. Mereka memonopoli kebenaran atas penafsiran teks agama. Yang keempat, gerakan fundamentalisme memang selalu dibungkam dengan intoleran, radikalisme, dan pandangan sejenisnya. Kaum fundamentalisme selalu mengambil bentuk perlawanan yang sering bersifat radikal terhadap ancaman yang dipandang membahayakan eksistensi agama. Selanjutnya, karakteristik fundamentalisme. Menurut Jalaluddin Rahmat, sebagaimana dikutip Muhammadun, ada 4 motif yang bisa dijadikan bahan mendeteksi dan mendefinisikan arah gelombang fundamentalisme, yaitu yang pertama, ada gerakan pembaruan, yaitu gerakan kaum fundamentalis ingin mengunggah kembali nalar berpikir manusia yang terjebak dalam berbagai aliran pemikiran yang terpencar, sehingga tidak mampu bersatu membangun teologi baru yang progresif dan proyektif. Kemudian yang kedua ada reaksi terhadap arus modernitas. Menurut Tibi, fundamentalisme tidak hanya terjadi dalam umat Islam, namun ia juga telah berkembang bagi kalangan Kristen dan gerakan religi politik dalam konteks budaya lainnya. Tetapi dalam perkembangannya, pers Barat sering mengaitkan dengan Islam, dan kaitan-kaitan inilah yang sebenarnya sedang dilawan oleh Islam. Namun, perlawanan mereka ternyata banyak diselubungi oleh kepentingan-kepentingan politik. Untuk karakteristik fundamentalisme Islam selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Wahyudi Rizky. Kepada beliau, saya persilahkan. Ya, yang ketiga ada reaksi terhadap westernisasi. Menurut Samuel Huntington bahwa telah terjadi perang peradaban antara Barat dan Timur. Tesis Huntington inilah yang kemudian memicu dua peradaban besar ini untuk selalu bermusuhan setiap waktu. Nah, yang keempat, ada keyakinan terhadap agama sebagai teologi alternatif. Kaum fundamentalis Muslim banyak terjebak bahwa Islam sebagai agama yang akan menyelesaikan segala permasalahan dunia. Islam sebagai agama sekaligus ideologi. Yang sering muncul di sini, Islam adalah agama yang tertinggi, bahkan tidak ada yang menyaingi. Islam sebagai agama sekaligus jihad. Islam selalu sesuai dengan kondisi apapun dan lain sebagainya.
Berikut ada faktor pendorong masuknya masyarakat ke dalam golongan fundamentalisme. Yang pertama itu ada aspek doktrinal. Aspek doktrinal yang dibentuk oleh lembaga tertentu kepada masyarakat untuk memformat ide, konsep, dan gagasan, kemudian mengakar dalam pemahaman mereka yang secara umum menjanjikan keselamatan dunia dan akhirat. Yang kedua itu ada aspek skeptisisme, kemudian kehidupan yang sangat kompleks membawa kegersangan hati masyarakat yang hidup di zaman modern. Kegelisahan spiritual ini yang membawa ke arah orientasi keberagaman yang memberikan solusi pencerahan hati dan ketenangan, yaitu doktrin yang fundamental. Yang ketiga itu ada kebencian terhadap Barat dan budayanya. Kunto Wijoyo menyatakan bahwa fundamentalisme Islam adalah gerakan anti-industri karena industrialisasi dilihat sudah menimbulkan dampak. Yang keempat ada aspek politik. Kaum fundamentalisme berpikir dan mendambakan kesadaran politik dalam maknanya yang tepat. Mereka berupaya menyadari identitas diri sendiri yang berarti menyadari sepenuhnya kekuatan-kekuatan institusional yang telah bekerja pada diri orang itu sendiri. Selanjutnya ada fundamentalisme Islam di Indonesia. Dalam sejarah tutur dijelaskan bahwa penyebaran Islam dengan pendekatan politik dan radikal fundamentalis pernah dilakukan oleh seorang ulama Cina yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Sini yang memiliki nama asli Tan Eng Wat dengan melakukan penyerbuan secara fisik terhadap Majapahit dan menggunakan cara-cara kekerasan. Dia dibantu oleh ulama Aljazair bernama Syekh Utsman yang terkenal dengan nama Sunan Gunung. Pada awal abad ke-20 merupakan awal berkembangnya ideologi fundamentalis yang ditandai dengan adanya polarisasi Islam, negara Islam keraton yang dipimpin oleh penggawa kerajaan, penghulu atau sultan, dan Islam rakyat yang berkembang di luar kesultanan. Ini dipengaruhi oleh seiring dengan terjadinya reformasi pemikiran Islam di Timur Tengah akhir abad ke-15 Masehi. Benturan keduanya kemudian pupus dan melebur menjadi Islam kultural. Pengaruh ini menimbulkan lahirnya berbagai jenis gerakan dan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah tahun 1912, Persis 1923, dan Nahdlatul Ulama. Kemudian gerakan Islam radikal fundamentalis merupakan reaksi terhadap permasalahan sosial dan penjajahan saat itu. Selanjutnya di Indonesia gerakan fundamentalisme akarnya pada gerakan Padri di Minangkabau. Di antara pokok-pokok gerakan kaum Padri yang terlihat mirip dengan ajaran Wahabi adalah mereka beroposisi pada bid'ah dan khurafah. Mereka juga melarang penggunaan tembakau dan pakaian sutra. Tak hanya gerakan Padri, menurut Van Brunissen, gerakan paling puritan di lingkungan umat Islam Indonesia adalah Persis atau Persatuan Islam. Kekeliruan dalam memahami fundamentalisme Islam. Fundamentalisme mulai marak sekitar tahun 70-an akhir dan 90-an awal. Pada saat itu, masyarakat Islam Iran mewujudkan dunia dengan gerakan revolusinya yang berhasil menumbangkan Syah Reza Pahlavi. Bersama dengan itu juga, Ikhwanul Muslimin Mesir menjadi kekuatan baru bagi masyarakat dan pemerintah Mesir. Pola-pola gerakan Islam terus berkembang sampai sekarang dalam berbagai bentuk. Dan saat ini, dunia menyaksikan pola gerakan terorisme sebagai bentuk gerakan paling mutakhir fundamentalisme Islam. Maraknya terorisme dan radikalisme yang berasal dari fundamentalisme Islam membuat masyarakat ketakutan atas memudarnya citra Islam yang baik, damai, dan mengayomi semua umat manusia. Lalu dibuatlah teori bahwa fundamentalisme Islam tidak ada hubungannya dengan Islam itu sendiri. Fundamentalisme Islam adalah fenomena baru yang muncul di abad 19 atau 18. Fundamentalisme hanyalah semacam reaksi terhadap tatanan kehidupan yang lebih global saat ini. Dilihat dari substansinya, pandangan sikap dan keyakinan keagamaan fundamentalisme tidak keluar dari Islam. Mereka termasuk Muslim dan mukmin yang taat. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka berpegang teguh pada ajaran
Islam dan ingin memperjuangkannya dengan segala upaya dan kemampuan yang dimiliki agar ajaran Islam yang mereka pahami benar-benar dapat dilaksanakan oleh seluruh umat manusia. Dengan demikian, kehadiran fundamentalisme tidak mesti direspon dengan pandangan negatif. Gerakan Muslim fundamentalis muncul sebagai suatu kelompok, seharusnya kita hargai dengan lapang dada, karena berkelompok dengan orang-orang aliran adalah hak asasi manusia. Adapun ideologi yang mereka anut disebarkan, seharusnya kita biarkan hidup bebas pula. Sebab menganut ideologi apapun atau tidak dalam koridor kebebasan, berpikir dan berekspresi sejatinya hak asasi manusia juga. Saja sikap terhadap kelompok fundamentalisme Islam. Dilihat dari substansinya, pandangan sikap dan keyakinan keagamaan fundamentalis. Kaum fundamentalis tidak keluar dari Islam. Mereka termasuk Muslim dan mukmin yang dan ingin perjuangkannya dengan segala upaya dan kemampuan yang dimiliki agar ajaran Islam yang mereka pahami benar-benar dapat dilaksanakan oleh seluruh umat manusia. Dengan demikian, kehadiran fundamentalisme tidak mesti direspon dengan pandangan negatif. Gerakan Muslim fundamentalis muncul sebagai suatu kelompok. Seharusnya kita hargai dengan lapang dada, karena berkelompok dengan orang-orang solidan adalah hak asasi manusia. Adapun ideologi yang mereka anut dan disebarkan, seharusnya kita biarkan hidup bebas pula, sebab menganut ideologi apapun atau tidak dalam koridor kebebasan berpikir dan berekspresi sejatinya hak asasi manusia juga. Namun bila hak kebebasan itu telah mereka salah gunakan dalam kehidupan sosial, politik, maka pelanggaran itu perlu ditindak. Misalnya memaksa individu dan kelompok lain untuk menerapkan keyakinan dan konsep Muslim fundamentalis tanpa kontrak sosial dan perbincangan yang jelas. Sebab hal itu telah menjurus pada pelanggaran hak asasi manusia dan telah menodai nilai penting kontrak sosial dan konstitusi. Berikut mencegah fundamentalisme yang berpotensi melakukan kekerasan. Beberapa upaya yang harus kita lakukan adalah bersama demi terkikisnya paham atau gerakan fundamentalisme agama yang berpotensi melakukan kekerasan, diantaranya yang pertama itu ada penanaman kembali konsep Islam kultural di Indonesia. Allah Haji Abdurrahman Wahid Gusdur. Menurut konsep ini, masyarakat Islam Muslim harus mampu mengakrabi budaya di sekitarnya. Pandangan seperti ini dimaksudkan agar kehadiran Islam bisa membawa keramahan kepada lingkungannya. Yang kedua itu ada rekonstruksi hukum Islam dengan menggali budaya lokal Indonesia melalui metode WOF. Banyak pemikir Islam atau para ulama yang menjelaskan bahwa inti dari ajaran Islam adalah kemaslahatan, sebagaimana yang banyak dijelaskan oleh Al-Ghazali dalam kitabnya Al-Mustasfa atau Asy-Syatibi dengan kitabnya Al-Muwafaqat. Pendekatan urflah yang bisa dijadikan tolak ukur real sebuah kemaslahatan yang tercermin pada nilai budaya lokal. Yang ketiga, ada pemerintah hendaknya memperhatikan kesejahteraan rakyat, senantiasa membuat kebijakan yang merakyat, menerapkan sistem ekonomi yang merakyat, menegakkan hukum yang berkeadilan. Jika rakyat sejahtera, hukum ditegakkan, maka kekerasan dengan sendirinya akan terkikis. Yang keempat itu adalah merekonstruksi kurikulum pendidikan dan pola pengajaran agama yang ada di instansi pendidikan. Karena tidak bisa dipungkiri lagi bahwa lembaga pendidikan menjadi salah satu benih-benih lahirnya radikal agama, terutama sekolah umum dan perguruan tinggi. Seperti kita ketahui, di sekolah umum pelajaran agama belum begitu tersentuh karena sistem yang diterapkan di lembaga pendidikan kita cenderung pragmatis. Nah, ini daftar pustakanya. Terima kasih. Demikian presentasi dari materi 14 oleh kami.
Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.